Gimana ini Pak keuangan kita? Ya menurut Ibu gimana sekarang kita aja susah. Bapak sendiri aja susah mau cari kerja. Kemarin habis di PHK. Sekarang mana kerja serabutan. Mas, Ibu udah gak bisa mikir. Uang aja gak nyampe 1 juta. Gimana nyukupin keluarga? Ini tuh yang paling penting sekarang keuangan buat anak kita yang kuliah. Harusnya gitu. Cuman keuangannya ini gak ada. Gimana kalau mencukupinya itu? Ya iya Pak, Ibu aja juga bingung. Assalamualaikum Ibu Bapak. Salam. Baru pulang. Iya, Gimana kuliahnya? alhamdulillah lancar. Tumben pulang cepat ini tadi. Iya, soalnya cuma beberapa matkul aja, 2 matkul aja. Tapi ngomong. Uangnya cukup apa enggak buat jajan itu? Kurang. Terus Tadi sama ibu cuma dikasih 20 aja. Ya iya, Ibu ngasih gitu itu soalnya kan tahu sendiri sekarang ekonomi kita ini masih sulit banget. Mencukupi buat kebutuhan rumah tangga aja gak cukup. Bapak kan udah gak kerja maksimal. Dia sekarang kerjanya hanya serabutan. Ya udah, Ibu, Bapak, saya mau makan dulu, lapar. Ya sudah. Aduh, badan ini udah sakit semua. Stres aku Pak. Assalamualaikum. Salam. Apa boleh masuk? Ye, silakan. silakan duduk. Kalau duduk kursinya kurang di sana ya. Oh, nggih, Pak. Makasih. Baik, sebelumnya permisi ya Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan. Di sini saya ingin mengkaji tentang permasalahan keluarga, salah satunya dengan keluarga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ini sudah bersedia? Bersedia, Mbak. Baik Ibu, Bapak, selanjutnya akan ditanyakan sama teman saya ya. Bapak Ibu, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu nggih. Kita kan dari mahasiswa Musa ingin melakukan kajian kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Diva, petugas pengkajian kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya Selvi, tugas kaji Bapak dan Ibu. Saya Lilis, sama seperti teman-teman yang lain. Dan saya Angelin Gracia yang bertugas untuk mengkaji ibu. Dan saya Farah, juga sama, yang akan mengkaji Bapak dan Ibu nih. Bentar. Ini kesini nih akan kan kalian mau memeriksa kami sih sama menanya-nanya ke tentang kami ini Yeay. ada maksud membayar atau tidak ya? Oh, Untuk bayar mungkin nanti kita bisa koordinasi kepada kepala ruangan kita. Jadi kita kan membutuhkan dokumentasi. Kita tuh membutuhkan dokumentasi agar kita tahu apakah keluarga yang di lingkupan di sini itu bercukupan atau tidak. Soalnya kalau kita disuruh membayar kita sendiri kekurangan untuk ekonomi di keluarga kita sendiri. Tidak kok Pak, ini Enggak, gratis. gratis. Apa Bapak bersedia? Ya. tapi ini bisa sekalian sambil pemeriksaan. Ya nggak apa-apa. Sambil buat diperiksa juga. Ya nggak apa-apa. boleh. Boleh.
Kamu boleh tahu nama kepala keluarga di sini siapa ya? Untuk nama saya ini Bapak Lono. Bapak Lono nggih. Bapak Lono umur usia berapa tahun nggih? Umur saya 53 tahun. Saya cek 53 tensinya tahun, Ibu nggih. dulu ya. Iya, iya, iya. silakan. Alamat rumahnya di mana nggih Bapak Iya, Lono? Pak, saya sekarang Untuk lagi ini. rumah saya kan Capek nih, lelah di semua. Waru. Waru. Nggak bisa Masuk daerah tidur. pesisir. Yang Untuk iya. Jam jalannya kapan Bu gak bisa tidur? Waru Anyar nomor 31. Udah lama, Mbak. Stres. Gimana ya, Mbak? Waru Terserah Ibu, Anyar. biasanya di mana? Ini gimana? Masuk. Iya. Kalau boleh tahu apa agama Bapak dan Ibu? Islam. Islam. Dan untuk ibunya sendiri Islam, Pak. Apa ada suku yang masih dianut nggih? Kayak suku mungkin Ya, ada tolong suku-suku catat ya. pedalaman Iya. itu yang masih dianut Bapak dan Ibu. Nggak ada. Ibu kira-kira Tidak ada suku nggih. terakhir tekanan darahnya berapa ya? Kurang tahu ya, Mbak. Saya udah ini lama nggak periksa-periksa. Mungkin Iya. bahasa sehari-harian yang digunakan apa ada selain bahasa Indonesia kayak bahasa Jawa atau Madura gitu? Ya, campur. Ya, Campur itu bahasa Madura juga. Iya. Jawa Madura, juga. sama Jawa, terus Indonesia. Oh, 135 per 96 ya. Tinggi ya, Mbak? Iya Ibu. kalau boleh Tapi tahu apakah saya sebelumnya tahu Ibu jarak juga ini? dari Kurang rumah tahu, ke Mbak. Saya udah rumah sakit nggak itu periksa. apakah Ada dokter lama nggih, banget. Mbak? Iya. Nggak apa-apa. Kalau ke rumah sakitnya Banyak sih istirahat aja jauh. ya Ibu. Jauh. Cuman kurang Kira-kira tahu Mari Ibu, berapa saya jaraknya. antarkan untuk Pernah ke menimbang rumah berat sakit badan. apa enggak? Nggak pernah. Tidak pernah ke rumah sakit. Please. Apa ada Mungkin keluarga bisa yang pernah dibantu, Ibu. melakukan ke rumah sakit itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Izin ya, sama Kakak. sekali Saya belum periksa pernah ke tekanan rumah darah. sakit nih. Iya. Ya mau gimana lagi, mau ke rumah sakit kan pasti bayar, Mbak ya. Berat badannya ada di Kan kita juga dari keluarga sendiri kan kekurangan ekonomi. Jadi nggak mungkin kalau ke rumah sakit bayar-bayar gitu, Pak. Mentingin keluarga sendiri untuk cari uang, kebutuhan anak, sama keluarga lainnya. Kalau boleh saya tahu alat transportasi yang digunakan itu Untuk saat ini tidak ada ya, Mbak. Kan sebelumnya saya kan setahun sebelumnya itu kan saya kerja karyawan swasta. nggih, karena 1 tahun. Habis itu di PHK. Habis itu saya itu semenjak keluar dari pekerjaan itu kekurangan ekonomi banget sampai sekarang ini, hingga kendaraan motor saya ini saya jual buat kebutuhan keluarga. Untuk tekanan darahnya 140. berarti tidak ada alat transportasi 75. sehari-harian nggih. Nggak ada. Monggo Bapak, silakan untuk timbang berat badan dulu nggih. Pegel semua. Maaf ya, Mbak. Iya Ibu, tidak apa-apa. Untuk berat badannya ada di 85 Bapak. Sekalian sama tinggi badan ya Bapak. Tinggi badan. Kalau ibunya sendiri pekerjaannya apa ya Ibu? Oh, saya ini jual makanan di rumah. Jual makanan di rumah. Iya. Buat bantu ini, Mbak, keuangan keluarga. Kira-kira selain Ibu ini ada yang membantu nggak? Misalnya ada anak ini jenengan yang membantu. Enggak ada. Kecuali ya Bapak, anak saya satunya itu masih kuliah. Anak satunya ini malah udah kerja, cuman masih belum tetap, Mbak. Untuk Bapaknya sendiri, Gimana? apakah ada Kerjaan. pekerjaan sampingan? Untuk kerjaan saya ini cuman serabutan aja, nggak ada yang lainnya. Iya, kayak yang tadi Bapak bilang, awalnya itu ini gara-gara habis PHK itu. PHK. Terus susah cari kerjanya kan, apalagi udah tua umur 53 ini susah cari kerjanya. Makanya sekarang terpaksa kerja serabutan itu. Mohon maaf. Mohon maaf ibunya namanya dengan siapa Ibu? Marfuah. Marfuah. Umur Ibu Marfuah Kenapa Mbak umur 49?
Ibu Marbuah sendiri agamanya sama nggih? Iya, Islam. Sukunya dari Madura. Iya, benar. Asli Madura nggih, Bu? Iya, asli Madura. Cuman menetapnya di sini, di Surabaya. Oh, berarti sama dengan Iya, orang ini suami saya, Mbak. pendidikan terakhir Ibu. Mungkin apa masih ingat Pendidikan terakhir saya itu SMP. SMP? Kalau bapaknya? SMA. SMP sama SMA. Aduh, sakit semua, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf. Ya nggak apa-apa Ibu. Saya di sini kan di rumah jenengan ini, kalau boleh saya tahu berapa kira-kira jumlah anggota keluarga yang tinggal dengan Ibu dan Bapak itu? 4. 4. Semuanya ada di rumah ini ada 4. Di dalam rumah ini ada 4. Ya. Iya. Apa ada anggota keluarga lain yang merantau gitu? Tidak ada, Mbak. Ini aja nampung 4 orang udah hampir gak cukup rumahnya. Oh, berarti nggak ada yang merantau. Mungkin ada yang ikut sama saudara jenengan gitu di Madura. Nggak ada. Nggak ada. Orang tua dari bapak itu masih ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Saya tinggal ibu saja yang masih ada. Oh, Tapi masih Bapak. tinggal satu rumah, Bapak. Bukan, kan saya kan punya adik satu. Oh, Tinggal sama adik saya. ini adik. Untuk 4 orang ini tuh terdiri dari siapa aja? Ya, saya sendiri sebagai kepala ruangan, kepala keluarga, dan istri saya ini dan punya dua putri. Oh, cewek-cewek. Iya. Iya. Kalau boleh saya tahu, apakah anaknya bisa saya minta nomor gitu biar saya hubungi, atau ada anaknya bisa ke sini gitu? Ini Mbak, anak saya yang satunya itu tadi pulang kuliah. Nah, Ah. tapi tadi izin keluar buat beli makan. Oh. Cuman satunya lagi ini masih ini kerja cari. Oh, masih kerja. Oh, iya iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Nggih. Oh, Oh, ini anak jenengan keberapa? iya, ini yang pertama. Itu anak jenengan yang pertama. Ya. Anak Ini ada dari apa? Apa Mbak tadi pemeriksaan ya, Pemeriksaan. kajian gitu katanya. Nah, dari ini Fakultas Unusa ya. nggih. Ih, mbaknya umur berapa nggih kalau boleh tahu? Oh, kalau saya sendiri umur 24. 24. Namanya jenengan siapa? Nabila. Nabila. Mbaknya sama apa pendidikannya terakhir? Saya pendidikan terakhir SMA. SMA. Pekerjaannya apa Mbak kalau boleh tahu? Sekarang udah bekerja tapi penghasilan saya itu nggak tetap, jadi kayak serabutan gitu. Serabutan nggih. Kira-kira berapa Mbak? Untuk penghasilannya nggak tetap, Mbak. Berapa kira-kira satu bulannya? Kadang 500, kadang 300. 500 per bulan nggih. Kalau boleh itu nanti diukur juga sama teman-teman saya biar mbaknya masuk data juga nggih. Oh iya. Di sini. Berarti Jadi Bapak sekarang Ibu ini pernah merasa kehilangan atau kematian ya? Pasca Iya meninggalnya iya orang pernah tua. pernah. Itu udah lama kok Mbak. Saya Kira-kira tahun berapa nih? udah kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya Mbak? Lupa. 2010 mungkin. 2010. 2009 gitu. Itu Bapak atau Ibu yang meninggal? Bapak. Bapak. Kalau ibunya? Sama tahunnya, cuman berbeda bulan Oh, aja. beda bulan. Tekanan darahnya 125/80. Monggo Mbak Nabila bisa timbang berat badan dulu ya. Apakah keluarga ini termasuk pernikahan harmonis kan secara ekonomi juga lagi simpang siur nggih? Iya. Masih cukup harmonis nggih, tidak ada kekerasan gitu.
Kalau untuk kekerasan tuh enggak, Mbak. Soalnya kan kita nikahnya udah lama ya, udah sampai punya anak dua, ini sekitaran berapa tahun, 10 tahun lebih udah. Jadi enggak cuman jadi bukan harmonis lagi. Kita tuh udah kayak mesra gitu ya, masalahnya itu kurang keuangan keuangan kita saja. kurang. Iya. Gimana 10 Ekonomi. tahun anak kita aja Dua. udah 24 tahun, masa 10 tahun nikahnya? Oh, iya lupa Gimana Pak. bapak ibu ini? Ya tiga udah hampir Berapa? 40 tahunan lah Mungkin perkiraan. ibunya Ya lupa saya stres soalnya Mbak, stres, banyak pikiran, tidur aja kurang. nggak apa-apa bapak ibu. Kalau boleh tahu kira-kira berapa lama bapak dan ibu tinggal di rumah ini, Ge? Udah lama pas kita awal menikah ya Pak. Awal menikah Iya. sekitaran 24 lebih. Iya. 5 lebih tak kalau Ya 30 perkiraan tahun. kita lebih lah, 30 tahunan lebih mungkin. mungkin lebih gitu. Kita langsung tinggal di sini berdua terus mulai ya berdua aja kayak menata hidup berdua. Berarti nggak ada pernah tinggal selain di rumah ini. Gak ada Mbak, ini sudah rumah satu-satunya. Asli rumah jenengan Iya. tidak Kontrak. kontrakan. Kontrak, iya kontrak. Apa ada kebiasaan adat yang masih dilakukan, kan ibunya dari suku Madura gitu Ya. ya. Mungkin ibunya ke Madura gitu, ada adat istiadat di sana kayak apa biasanya orang Madura itu yang 1 bulanan sekali itu yang mau hari raya itu biasanya kan ada adat istiadat di sana. Mungkin ke Madura Pak ibunya. Enggak, Mbak, saya di sini aja mikirin keluarga, terus keuangan, enggak sempet kayak ikutin adat. Ya ada istiadat tuh ada, cuman ya saya menjalaninya biasa, enggak kayak menentukan gitu harus itu wajib, enggak, dijalani aja. Oh, berarti Soalnya udah enggak bisa mikirin itu. Saya di sini mah stres keuangan, lebih ke keuangan sih, Mbak. Periksa aja ke rumah sakit saya nggak sempat. Badannya ini udah sakit semua, bapak juga sama. Bukan nggak sempet, emang nggak ada uang Pak. Ya iya. Terus apa ibunya juga ada pantangan makanan, kan biasanya orang Madura atau orang Jawa gitu kejawen itu takutnya ada. Oh iya, saya kan biasanya itu kalau makan udang itu gatel. Oh udah nggak Hmm. alergi kah? Kurang tahu ya Mbak, saya nggak periksa, cuman pas makan udang itu pasti gatel-gatel, makanya dikurangi. Lagian nggak mampu juga mau beli udang sih Mbak. Bapaknya mungkin apa Nggak ada alergi apa saja. keturunannya mungkin nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tadi kan ibunya kan gatal-gatal ya. Iya. Nah, karena tadi ada kekurangan ekonomi. Kira-kira upaya apa yang bisa Digunakan. diupayakan untuk mencegah gatal-gatal? Ya saya udah nggak makan udang sama sekali. Saya kan biasanya tuh kalau makan berarti- udang itu langsung ya kayak gatel-gatel. Oh pernah makan udang Iya. sekali terus habis itu gatal-gatal. Iya. Mungkin kalau bapak ibu sakit gitu ya, terus itu tuh hal yang dilakukan bapak dan ibu itu apa berobat ke RS atau ke puskesmas atau perobatan tradisional kayak bikin jamu atau apa gitu. Kak yang tadi dibilang kan ya Pak, kita Di ini rumah. di rumah saja. aja. Paling kalau kayak sakit mandi itu- air hangat gitu. Oh. Garden paling kalau capek, entah itu kayak sakit badan gitu, paling juga saling memijat sama satu sama lain gitu. Pijat aja. sendiri. Gini-gini Romantis ya, loh, Mbak. ternyata ya. Ya gini. Nggak, kalau ke pelayanan kesehatan itu gimana ya, kalau mau masih cuma pengen ke sana, mikir-mikir. cuma mikir-mikir sama kebutuhan keluarga. Ketika dibikin jamu gitu sendiri di Iya. rumah gitu. Iya bisa, pernah itu 1 kali dulu pernah. Apa ada keinginan mungkin beli obat-obat di toko gitu di warung kan biasanya ada orang kepala sakit kepala terus Iya, beli iya. apa Ada Mbak, cuman ya itu kita masih mikir lagi kalau cuman kayak sakit kepala, beli obat, itu nanti kan uang kita
buat beli obat ini berkurang. Ya udah kita mikir gak beli Oh, sih. berarti nggak- Cuman ada kepikiran emang mau Oh, beli. berarti ada kepikiran cuma Iya, nggak cuman dilakukan. gara-gara keuangan kita yang masih kurang di bawah. Ya udah kita coba kayak mungkin istirahat. Habis itu kan badannya mungkin kayak udah ini ya Pak, sakit lagi kepalanya. Gitu-gitu aja sih. Baik. Kakak. Apa dek? Sini dek, masuk. Oh, ini adiknya. Iya. Kalau boleh tahu namanya adiknya siapa? Dek, ini loh ada yang nanyain. Oh, ini dari mana? Kita dari itu tim kesehatan dari perawat Unusa mau melakukan pengkajian kepada keluarga. Apakah adik bersedia juga? Adiknya namanya siapa? Namanya Ovi. Ovi, umurnya berapa? 19. 19 tahun. Adiknya pendidikan terakhir apa kalau boleh tahu? Sekarang masih kuliah. Berarti SMA gitu. Saya gantinya kesehatannya dulu ya. Nanti gak berangkat kerja lagi dah Pak. Nggak tahu mau kerja lagi apa enggak. Nggak ada panggilan Mas Yan. Itu mungkin Bapak gak ada ini kayak nambah kerjaan gitu Pak. Soalnya Ibu di sini sudah gak tahu mau ambil jalan apa. Dari jual nasi juga belum cukup buat kebutuhan anak kita. Kalau mau cari kerja juga pengen, cuman kan umur bapak kan udah tua, mana ada yang mau sama umur segini. Paling juga sama aja kayak serabutan, dah itu kuli, Ya iya. kan gitu kak, gak kayak dulu lagi. Kalau Maaf ya mbak, ini tadi ada cek dikit. iya yang apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Mari Mbak, silahkan. Ngapunten nih Bu Bapak, apakah di keluarganya ada yang apa namanya BPJS gitu loh? Iya. Apa yang punya asuransi BPJS kan? Apa di pemerintah kan ada juga BPJS pemerintah. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mengikuti gitu. Iya kan katanya tadi untuk keuangan kan masih Keuangan mikir masih lagi kalau mikir. Jadi kan kalau punya asuransi BPJS itu kan gratis gitu loh. Nah, mungkin dari RT RW ada yang melakukan. Kalau seperti itu, waktu saya kerja karyawan swasta ada dulu. Ada. Tapi sekarang kan udah keluar, udah di PHK kan sekarang. Jadi sudah nggak berlaku BPJS-nya itu. Kan itu berlaku cuman pada saat saya waktu kerja di sana saja. Untuk adik-adiknya sendiri, apakah punya BPJS atau Dari Nggak ada. sendiri di BPJS belum. Nah, masih belum ada kan. Takutnya kan itu Bayar. mengeluarin uang juga Iya. itu. Kan kita juga mikir-mikir. Rumah kita juga kan ini di pelosok. Jadi kayak RT tuh masih berkurang. berarti RT RW itu nggak ada yang mau atau ada Iya, yang masih mau? belum ada yang ada, cuman kita kayak gak ikut aja. Oh, lebih takut nanti takut. kalau bayar gitu ya Oh. mikir-mikir ke belakang. Gak sempet gitu-gituan, Mbak. Ini sibuk semua mikirin kehidupan, keuangannya gimana ke depannya. Kira-kira nih ya, untuk penghasilan ibu, terus bapaknya juga maaf ya di PHK. Kebutuhan sehari-hari itu termasuk biayanya itu apakah minimal atau kayak kurang lebih apa cukup banget? Atau Kalau- masih kurang? Kalau dihitung kurang ya Kurang banget. sangat kurang banget. Kita itu kan contoh saja kayak kerja saya sendiri kan serambutan ya Pak. Kan gaji saya sendiri kan nggak pasti, nggak sampai 1 juta lah. Paling banyak 1 juta pernah, cuman nggak sering banget. Itu untuk mencukupin empat orang di keluarga sini, termasuk saya. Jadi kalau makan itu nggak semewah-mewah, entah itu seenak-enak kayak orang-orang lainnya gitu. Jadi kita itu tetap menyisihkan uang tetap, cuman kita itu kayak tidak mau menghambur-hamburkan, kita lebih menghemat aja untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi pernah dapat bantuan sosial nggak Pak? Kayak bansos gitu, mungkin biasanya kan ada yang PJKA atau Pak gitu RT RW itu melihat dari data apa orang ini mampu, keluarga tidak mampu atau tidak.
setahun sekali? Ada setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Itu dapat dana atau seperti Sembako. Sembako gitu Mbak. Sembako. Iya sembako. Berarti kalau dana enggak, cuma Enggak, sembako. sembako aja. Sembako. Kira-kira cukup nggak 1 bulan gitu? Iya sembako? nggak cukup Iya. Mbak, itu orang dikit kok. Kita Nyukupin. berempat. Mencukupi. Nyukupin gitu. Ibu, kira-kira kan ini kan keluarganya dalam kondisi ekonomi yang belum Iya. cukup optimal dan stabil ya. Nah, apakah sebelum itu, sebelum anak-anak beranjak dewasa, sebelum anak-anak untuk kuliah atau bekerja, apakah sekolahnya itu menggunakan beasiswa KIPK? Berarti Tidak. mandiri. Mandiri. Iya, mandiri. Dulu kan bapak Dulu, juga hmm. kerjanya masih tetap penghasilannya. Itu yang pas bapak tetap, ya satu anak saya itu yang lebih anak pertama itu emang pakai ini mandiri. Cuman sekarang kan dia udah gak kuliah lagi, cuman satu. Nah yang satunya ini emang pakai beasiswa. Soalnya kalau dari saya sendiri, keluarga itu gak mampu kalau membiayai kayak uang kuliah kan mahal ya Mbak. Iya. Kira-kira nih Ibu, kan bapaknya kena PHK nih. Apa ada dana pensiunan gitu nggak Pak? Kan biasanya itu kalau orang kena PHK itu ada dapat pesangon dari kantor gitu. Dulu ada waktu dikeluarin kan cuma dapat sangu 1 kali aja sih biasanya gitu. Iya. Udah dapat, cuman nggak seberapa banyak kayak pabrik-pabrik lainnya gitu. Oh, berarti gak ada kayak BPJS itu tenaga kerjaan. Ada, gitu. cuman dulu pas di total itu kan saya cari info dari teman-teman saya lainnya itu kan hampir sampai 100-an kan ya. Ada. Kalau saya itu masih terbilang ya kalau dibilang banyak tapi nggak sebanding kayak teman-teman saya. Teman saya itu paling kisaran 60 sampai 70-an. Cuman semenjak habis di PHK itu uangnya itu banyak yang terpakai hingga saat ini itu banyak penurunan banget dari keuangan itu. Kira-kira dengan dengan ekonomi seperti itu, apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Misalnya dengan makanan atau dan lain sebagainya, kan biasanya kan nggak mungkin orang makan cukup Satu kali gitu. tuh. Ya gimana ya, kita ini mengusahakan untuk cukup sih untuk biar nggak terkena sakit-sakit banget yang Tapi kita akan juga memberikan ini anak. sih Mbak, kurang tahu. Soalnya kita kan jarang makan bersama. Pagi itu paling sarapan, itu pun nggak bareng ya. Soalnya ada yang berangkat pagi, ada yang harus berangkatnya subuh banget gitu. Saya yang harus siap-siap buat kerja ini. Jadi anak-anak yang lain di luar tuh apa makan lagi ya nggak tahu Mbak. Soalnya jarang ngumpul makan bareng gitu. Berarti Cuma pas makan pagi. bareng sarapan pagi. Itu kalau boleh tahu makanannya itu apa nggih? Ya biasanya kayak sayur. Sayur. Itu setiap hari makanan sayur atau Ya enggak banyak bercampur sesuai ini kan saya jual makanan jadi itu saya sesuaiin sama apa yang mau saya jual gitu. Berarti sesuai. Nah diparuh satu buat dijual, satunya lagi buat makanan keluarga gitu. apa ada aset tabungan gitu? Mungkin ada tabungan dari awal nikah atau gimana? Apa ada penyisihan lah? Kan biasanya orang tua itu memikirkan, oh ini, buat ini, apa ada gitu. Kalau untuk penyisian uang itu ada Mbak, kan itu nanti buat apa ya, bukan buat disimpan aja, tapi buat apa ya, kayak yang sangat mendesak gitu, entah itu tiba-tiba mau rumah ini roboh kan butuh renovasi atau gimana nggak, seperti itu, kayak uang persiapan buat susah gitu, kayak seperti itu. Kayak dana darurat. Iya, dana darurat. Biaya kuliah. Iya buat kuliah juga Iya. anak saya. Berarti ada perubahan status sosial gitu ya, waktu pekerjaan yang signifikan dalam beberapa tahun ini. Kan bapaknya PHK ini dapat berapa tahun Pak kira-kira? Apa masih baru? Satu tahun terakhir ini sih Mbak. Ada nggak
perubahan gitu. Banyak. Kayak misalnya tuh tadi mbaknya bilang enak zamannya bapak dulu kuliah mandiri, terus waktu bapaknya kena PHK bingung gitu ekonominya. Ya kurang Mbak, nggak enak banget. Ya kan Pak, kita ini sampai ngurus badan aja tuh nggak sampai lelah. Intinya tuh banyak pikiran. Kita kan anggap saya ibu, dia kepala keluarga, mikir anak dua ini gimana. Sedangkan kita kan usianya udah lumayan ini, bapak udah tua, saya juga udah mau tua banget. Jadi ya kayak banyak pikiran terus ya. Jadi kekurangan banget emang sekarang. Apalagi pekerjaan saya kan juga nggak tetap, jadi ibu sama bapak juga memikirkan. Jadi kalau untuk Saya nggak bisa ngebantu. Iya. Jadi kalau untuk layanan kesehatan pun dari segi ekonomi itu kurang. Iya. Jadi kita mikirnya itu biasanya lebih baik menggunakan untuk makan atau hal yang lain daripada kita periksa ke layanan kesehatan. Ini apa ada anggota keluarga bapak ibu yang berbeda keyakinan kayak mungkin ada yang Kristen atau Hindu? Tidak ada Mbak. Kita Islam semua, saya pakai hijab, karena saya juga hijab. Ya Islam semua. Bapaknya mungkin ada keturunan Nggak ada, dari saya itu keluarga saya itu Islam semuanya. Islam semua gitu. Alhamdulillah. Kegiatan mungkin bapak atau ibu melakukan kegiatan keagamaan rutin di luar kayak ada pengajian atau tahlilan gitu, mungkin bapak ada orang yang meninggal gitu mungkin diajak ikut serta. Kalau Kalau dulu aja Pak. dulu sih sering ikut, cuman akhir-akhir ini kan udah jarang ikut. Soalnya kan di kegiatan-kegiatan tahlilan sama pengajian itu kan pasti ada penarikan dana kan, buat iuran, entah itu kas buat kayak orang yang membutuhkan, entah itu kayak orang sakit atau gimana kan pasti dikasih kayak gitu. Iya. Untuk sekarang sih udah jarang ikut, nggak kayak dulu. Gak bakal sempet juga Pak. Iya Bapak kan sekarang iya, udah kerja serabutan, nyesuaiin waktu aja gitu. Tapi kegiatan ibadah keluarga masih rutin dilakukan. Iya iya Masih Mbak. rutin, Iya, kewajiban masih itu. sholat. Iya. Ya meskipun kita nggak jamaah. tapi Iya. Apa ada kegiatan keagamaan seperti sumber koping di usia gitu? Ada nggak? Kenapa Mbak? Kayak Yang tadi pengajian mungkin itu. ibunya atau bapaknya yang membuat gitu enggak? Oh, yang enggak Mbak, paling kita tuh sholatnya cuman kayak saya berdua kadang-kadang, tapi sholat sendiri-sendiri gitu Mbak. Ya zikir, saya habis sholat itu zikir emang sampai pagi. Oh, sholatnya sendiri-sendiri. Iya, Nggak tapi kalau Bapak berjamaah. pulang itu berjamaah. Soalnya kan ruangan tuh nggak cukup Pak, Mbak, buat berempat. Jadi saya sama Bapak berdua, anak sendiri-sendiri. Kadang Bapak itu kan berangkat pagi. Gitu-gitu aja sih Mbak. Pusing saya Pak. Apa ada pantangan tindakan medis gitu sesuai ajaran kayak biasanya kayak apa ya, contohnya itu madalane kita melakukan tindakan medis tapi di agama Islam itu ada yang kayak gini tuh nggak boleh. Iya, atau bisa dikatakan musyrik atau Musyrik. gimana gitu. Nggak ada. Kayaknya nggak ada sih Mbak. Iya. Mungkin di suku-suku Madura gitu ada. Nggak tahu, udah lupa saya Mbak. Enggak ada. Iya, udah gak ini. Terusnya Mbak ngajarin ke saya. Oh, baik-baik itu nanti saya ajarkan, tenang saja. Aduh ya Allah. Sebenarnya itu saya tuh pengen bangkit, cuman bingung mulainya dari mana gitu untuk memenuhi keluarga saya ini. Bapak, apakah Bapak itu apakah pernah memiliki ide untuk misalkan kalau kebanyakan ya keluarga yang menengah ke bawah itu melakukan peminjaman sementara, peminjaman modal ke Iya. saudara untuk memulai usaha kembali, usaha rumahan,
seperti membuka warung di rumah gitu Pak. Apakah ada Iya, ini saya udah sambil jualan Mbak di rumah. Itu pakai dana uang sendiri yang Iya. disisihkan atau kayak minjam-minjam gitu? Kalau yang ibu jualan ini kan udah dari dulu sih. Awal saya udah masuk kerja yang karyawan swasta itu, udah mulai bekerja dari uang gaji saya itu. Nah, ini. berarti modal uangnya tuh murni dari kerja keras Iya. Pak, ya? Cuman ini sayanya itu cuman bingung aja untuk mencukupi keluarga saya yang untuk seperti dulu itu gimana, bingung saya mulai dari mana gitu. Cuman sih saya ini pengen mencari kerja lainnya, cuman dengan umur segini tuh mana ada yang mau gitu. Jadi kan saya itu minder, gak percaya diri gitu. Saya mau bantu juga nggak mencukupi, jadi juga bingung. Aslinya saya juga pengen bantu, mau bantu orang tua buat sapu adik saya itu, tapi ya gimana, gaji saya tidak mencukupi. Cukup buat makan dia aja Mbak. Apalagi saya yang jadi ibu ini istri. Saya stres Mbak sampai tidur aja itu nggak pulas mikirin ini. Kalau boleh saya tahu nih, yang mengolah keuangan mungkin ibunya atau dari bapaknya gitu yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan. Kalau keuangan itu keuangan bapak jadi saya. Cuman kalau kayak saya sendiri. Oh, anaknya Dia masih belum tetap kerjanya. Maaf ya Mbak, nggak ada makanannya. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai-santai. Oh ini. Wah, ada ambil. Udah diambilkan. Oh iya. Mbak Ya. ini makanan aja. Seadanya aja Iya, ya. adanya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kira-kira bagaimana kualitas kehidupan pernikahan bapak dan ibunya? Makasih ya Mbak. Kualitas. Kualitas pernikahan kayak harmonis atau enggak ada renggang-renggangnya gitu, atau pernah pemikiran untuk perceraian gitu. Kalau cerai itu gak kepikiran Mbak, gimana mau kepikiran ke cerai, orang kita masih mikirin keuangan aja. Terus nanti siapa yang mau ke saya? Orang udah tua gini. Tua maksudnya. Ada saling mendukung satu sama lain nggak? Kita emang saling mendukung, cuman kita tuh kayak agak berat satu sama lain. Soalnya saya kan ini mikirin keuangan. Bapak emang kerja, cuman bapak tuh kerjanya penghasilannya kurang. Sedangkan saya kan juga udah bantu kerja. Cuman tetap aja kurang, Mbak. Jadi ya kayak apa ya, kita tuh gak bisa ngatur keuangan itu aja. Gak cukup. Ini nanti bapak mau berangkat kerja lagi kan? Assalamualaikum. Iya betul. Aja bilangnya kamu mau berangkat kerja lagi enggak? Iya nanti gitu malam. Baik Pak, Ibu, Bapak, Mbaknya dilanjutkan ke teman saya ya. Iya. Soal pertanyaan. Masih banyak Mbak. Ini mau berangkat ini lagi. Oh, berangkat kerja. Oh iya, Lagi. kita waktunya sedikit. Takutnya keburu-buru nih. Iya. Itu Bu, untuk adanya yang masih kuliah ini ngekos apa tinggal di rumah ini? Tinggal di sini. Sini semuanya. Iya. Di sini semua. jadi Iya. ngekos. Oh. Nah nanti sambil dengerin takut ada yang mau beli makanan ya gini Bu. Iya. Berarti ditinggal anak itu cuma waktu kerja sama kuliah aja. Iya Mbak, benar. Ibu pernah ngalamin ini enggak? Kayak rumah apa? Ibu benar-benar tinggal berdua aja sama bapak sama ibu. Jadi anak-anak itu pergi dari rumah gitu loh. Kayak rumah ini kosong rasanya terus sedih gitu. Kayak Oh merasa Kesepian, kesepian. kayak ditinggal. Ya enggak sih Mbak, enggak sepi, cuman ya kayak hambar aja. Hampa Kayak gitu. tidak ada teman Iya, untuk soalnya ngobrol. kita
meskipun berdua gini yang diobrolin ya tentang keuangan kayak cekcok gitu loh Mbak. Sering Iya. debat keuangan. Buat keuangan aja, jadi gak ada yang Hiburan. iya. Tapi kalau ada perselisihan gitu, apa ada cara nenanginnya, gimana Cara solusinya? mengatasi. Ya biasanya kita kayak ngobrol satu sama lain. Terus ya gitu Mbak, kayak ngobrol satu sama lain, terus habis itu Kak saya ngambil mengingat kedua anak kita ini gimana gitu ya, udah gitu aja sih. Biasanya habis itu kita akur, cuma ya kayak tetep aja kayak mesti gimana ya, Siklusnya tetap iya sama. soalnya kan kita sama-sama stres gitu Iya. ya Mbak. Kayak misalkan sekarang ini bertengkar, nanti tiba-tiba reda-reda sendiri. Kita sendiri sebenarnya udah nurunin ego masing-masing gitu Iya. kan. Berarti nggak ada kayak duduk bareng gitu biar kayak Gak diobrolin gitu. ada, cuman kayak itu sebenarnya bukan tengkar, cuman kayak cekcok gitu masalah keuangan ini Mbak. Kayak Bapak gimana Pak uang gitu ke depan udah gak ada gitu. Bapak juga bilang ya mau gimana lagi, Bapak udah kerja tapi belum cukup gitu-gitu sih Mbak. Nah, kira-kira Bapak sama Ibu ini waktu berselisih, pasti kan ada berselisih pendapat kan ya? Nah, apakah keduanya itu bisa saling menerima pendapat satu sama lain? Bisa nerima, soalnya kan itu emang kenyataan mau gimana lagi, Bapak kan udah usaha. Cuman ya tetap berat sama keadaannya. Iya. Kalau kayak pendapat-pendapat itu bisa menerima, cuman ya kita tetap merasa berat dengan keadaan sama kondisi yang kita alami. Meskipun ibu sama bapak ini ya ditinggal anaknya kerja sama kuliah gitu, komunikasi gitu masih baik. Saya sama siapa? Anak sama anak Oh iya masih baik, masih baik. masih baik, berarti masih Iya. ngobrol, kadang cerita gitu, hari ini ngapain, ditanya gitu. Iya, ditanya paling Mbak, kok baru pulang gitu. Berarti anak masih cerita gitu ya ke ibu. Iya. Cerita, Iya. kalau apa-apa. Hmm. Ibu misal waktu dulu anaknya dapat juara gitu atau mencapai apa gitu, ibunya kalau ngapresiasi anaknya itu gimana? Dikasih barang kah? Hadiah Hadiah kecil, kecil atau dikasih diajak main diajak diajak jalan. Oh, pernah sih emang Mbak, dulu tuh paling kayak cuman ucapan, terus anak saya juga udah paham kok sama keadaan di rumah ini satunya lagi kan gara-gara ini masih kuliah. Terus Nakal satunya, Mbak. iya, agak ini apa namanya bandel gitu. Iya, bandel. Dia itu ya kan namanya juga anak-anak apa Pak namanya Gen Gen Z. Oh Gen Z, kira Gen Y. Tapi masih mendukung anak Iya. jalannya ke depannya. Iya masih didukung Mbak, apalagi kita gini tuh saya berharap banget anak saya yang kuliah ini bisa lanjut sampai lulus gitu. Ini yang membuat kita makin kepikiran gitu, takutnya kita gak bisa. Harapan orang tua kan pasti gitu ke anaknya. pikiran anaknya yang Iya. Semuanya sih Mbak, nah saya satunya ini kan juga kerjanya belum tetap, jadi saya berdoa semoga ya bisa cepat dapat kerjaan yang tetap gitu, mencukupi buat dirinya sendiri, apalagi nanti bantu keluarga. Tapi ada plan menikah nggak Mbak? Dalam waktu dekat mungkin 2 tahun gitu? Masih Enggak. belum. Masih belum. Ada calonnya gitu, barangkali diajak nikah gitu. Ada sih Mbak, kalau Bapaknya udah ketawa-ketawa. Udah siap ini Mbak Mantu. Nah misal ditinggal mbaknya atau adiknya menikah gitu Bu, apakah udah siap? Kan pastinya ada salah satu yang meninggalkan Iya. rumah kan, ikut suami gitu. Ya gimana lagi Mbak, kalau udah kenyataannya ikut iya, seperti itu ya terima menerima aja. aja. Berarti sudah kayak udah Iya. siap gitu ya, Iya. bisa menyesuaikan diri. Namanya juga apalagi saya kan ibu, jadi saya sendiri masih Berasa berat. Iya, rasa berat. Cuma mau gimana lagi, anak saya kan sudah besar, terus melihat kondisi kita kan gini, kasihan anak saya. Siapa tahu nanti kalau dia udah nikah kan bisa hidup keluarga dengan suaminya itu malah lebih ini. Siapa tahu kan calonnya bisa Iya. angkat derajat. iya Ya amin saja. Amin.
Nah, misal nih ibunya tuh benar-benar apa ya? Kan pasti ada saatnya itu ibu itu nggak ada waktu ngobrol sama anak atau kayak ada space lah sama anak. Nah, itu caranya ibu gimana kalau waktu menjaga pola komunikasi dengan anak itu gimana? Apakah diem-diem, apa masih omong-omongan? Itu saya tetap ngomong sih Mbak kadang, tapi emang saya itu orangnya kalau gitu-gitu itu kebanyakan ya diem sih, cuman tetap ngomong tapi kayak ngomongnya itu ya cuma Masih. sekali gitu ya. Emosionalnya Terus anak saya juga yang lebih muda ini kalau udah di rumah itu langsung kayak kabur gitu loh Mbak. Dia tuh ngomong tapi kayak iya gitu. Jadi ya udah saya lebih ke pendem sih Mbak. mungkin ibunya cerita gitu ke bapaknya kayak anakmu lo kayak gini, bilangin gitu. Iya cerita, paling ceritanya itu tapi nggak terus sih. Kadang cerita, kadang enggak gitu. Orang kita tuh mikirin keuangan Mbak, itu yang sekarang di pikiran saya sama suami saya. Tadi kan ibunya kan ngeluh sakit gitu ya. Iya. Apa ada riwayat penyakit dari keluarga? Oh, Kayak- nggak ada sih Mbak kalau dari saya. Cuman tadi ya Mbak, yang apa? Iya, tekanan darahnya. Iya tinggi katanya. Tinggi. Iya itu saya soalnya lagi stres, kurang tidur, lelah, udah capek semua badan ini Mbak. Ibunya konsumsi kopi-kopian apa enggak? Enggak sih Mbak, enggak konsumsi. Cuma sulit tidur gitu ya. Iya, gara-gara mungkin itu apa ya Mbak? Kalau sudah tidur kan saya lagi banyak pikiran. Iya, terus kayak nggak bisa tidur gitu loh Mbak. Insomnia. Apa? Insomnia. Oh, som. Maaf Sulit. Oh, itu penyebabnya itu. Ya sulit tidur. Sulit tidur namanya insomnia. Insomnia. Oh iya. Kalau bapak sendiri ada riwayat penyakit Pak? Nggak ada, cuman sering aja kayak sakit nyeri otot gitu aja. Terus kurang nafsu makan, sama itu tadi kayak mudah marah gitu toh sih. Kalau tentang kesehatan nyeri otot sama kurang nafsu makan gitu aja. Kira-kira nyeri ototnya itu dari kapan Pak? Ya semenjak mulai kerja serabutan ini kan beda sama kayak kerja karyawan swasta dulu, lebih keras susah yang ini. Jadi setelah di PHK serabutan jadi badannya tuh pegel-pegel gitu ya? Ya sering sakit-sakit gitu. Maaf Pak, kan katanya tadi bapaknya udah marah. Untuk Mengontrol. tensinya tadi 140. Iya, 140. Tinggi itu ya Mbak. Tinggi. Ya, tinggi. Iya Bapak ini emang lagi ini. Lagi stres Lagi juga. stres. Sama ya sama kita Iya. sih. Berdua lagi stres. Kira-kira waktu bapaknya emosi gitu, cara mengontrol emosinya jenengan itu gimana Pak? Apa keluar dari rumah atau marah-marah gitu? Ya cuman inget aja ke anak-anak kan udah punya 2 anak sih. Cara mencukupinya gimana? Gak bisa kan kalau misalkan nyelesainnya kan cuman emosi terus kan nggak bisa. Harus dengan butuh ketenangan juga. Ya cuman inget anak-anak aja yang paling mikir punya anak nggak boleh marah-marah terus, harus bisa nyukupin gitu aja. Tapi bapak ini nggak ngerokok? Iya. Kalau ngerokok sih iya. Iya. Biasanya kalau nangis diri kan nggak ngerokok. Iya, 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 betul. bapak kan biasanya gitu, stres itu ngerokok sambil ngopi ya. Tapi Iya, sebaiknya tuh jangan dilakukan ya Bapak, kan karena kan penyakit dari asap rokok itu bisa menyebar ke anggota keluarga, kasihan. Walaupun itu rokoknya. Iya anaknya kan cewek Iya. semua apalagi kan ya Mbak. Itu dengerin loh Pak. Dibilangin Mbak, biar Tadi masa kan nggak pengen lihat cucunya nanti ya, Iya. nggak pengen cucu lihat yang lucu-lucu. Iya saya pengen punya banyak cucu Mbak. Doakan saja bu anak-anaknya biar segera Iya, ada kayak calonnya semua. 12 gitu satu anak saya. Rame Mbak. Enak ya punya temen nanti. Nggak boleh ya nanti. Oh iya, tadi kan bapaknya kan ada tidak nafsu makan ya bu. Kira-kira pola atur pola makan di keluarga itu seperti apa? Bukan gara-gara makanan ibu Mbak. Enak kan ya Pak? Bukan. Cuman kayak sakit badan aja, cuman jadi kurang nafsu makan gitu Itu aja. dipijitin sama ibunya atau Ya kalau banyakan ibunya tidur gitu. kalau ibunya lagi kayak menjaga warung ya Bentar aja. dipijat. Kalau seringnya kalau misalkan lagi jaga tidur aja.
Tapi kalau masak ini sering setiap harinya sering ada sayur di meja makan. Biasanya ya ada mbak kayak kangkung gitu, iya. Bayam ya ibu. Ambil di jalan kan ada. Kadang juga dikasih Iya. sama tetangga. Itu yang masak ibunya sendiri. Iya saya. Apa dibantu anaknya? Kadang dibantu, cuman kan mereka jarang di rumah. Mbak. Oh, Kalau misal bu, gak ada sayur, biasanya apa pernah masak mie instan gitu makanan? Oh iya pernah mbak. sering atau Mie sama kayak apa telur kan punya buat jualan juga. Jadi ya harus kayak menu-menu itu harus ada. setidaknya dua lauk. Berarti kira-kira tuh setiap hari makan mie telur atau seminggu berapa kali gitu? Tergantung sih mbak. Soalnya kan saya juga ini Jalan. masak itu buat jualan ini sambil buat makan. Jadi ya enggak terus gitu, menyesuaikan aja mbak sama pendapatan pas ini jualan. Itu biasanya langsung saya buat beli lagi buat jualan gitu, buat bahan-bahannya, buat lauk-lauknya. Aduh, Kalau keluarga ini minum air putihnya gimana? Sering minum air putih atau Iya. minumannya Maksudnya, saset-saset gitu? kalau air putih itu enggak ngambil sendiri di sumur, enggak Oh, beli, iya. Tapi Sedekah. aman untuk kesehatan. Ya saya nggak tahu, kalau menurut saya ya mbak aman, soalnya kan Minumnya langsung orang atau di botol? pelosok gini, Di- langsung, Oh enggak enggak direbus direbus dulu. dulu, enggak langsung. Oh, Itu Misalnya bersih toh mbak airnya, saya juga tapi kan emang gitu pas di Madura juga gitu dari dulu. Oh, Jadi ya. saya pas di sini itu kayaknya suami saya ini nggak gitu ya. Nah awalnya emang dia aneh, cuman pas gara-gara saya terbiasa. Oh, berarti satu keluarga kayak gitu semua. Iya. Sehat kok mbak, adem malahan Cuman enak. satu aja anak yang ngeyel minum air yang kecil. kedua itu. Iya. itu nggak suka air putih apa gimana? Ya gak suka kayak minum langsung ke sumur gitu. Kira-kira makannya Ya. milih-milih juga enggak? Pilih-pilih yang kedua itu. Maunya fried Maunya chicken. fried chicken atau Ya gimana? maklum mbak, namanya juga anak kuliah. Iya. Iya sih Mbak, emang Sering ini katanya mbak makan gacoan gitu loh mbak. Oh iya. Itu kan berapa itu anunya itu? 10.000. Ya makanya gak cukup disangguhin 20.000 ke kuliah. Itu gara-gara beli itu. Tapi adik saya itu apa jarang kalau minta uang ke bapak sama ibu. Mintanya ke- Mintanya ke saya. Soalnya Oh, dia iya. nggak enak kalau minta uang ke bapak dan ibu. tapi Ibu Iya, aku juga kayak gak enak minta uang ke bapak sama ibu. Tapi makanya gacuannya deh. Iya. Kadang apa Ibu? Tapi untuk kondisi Maaf ya mbak. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau nggak gini kan anggap aja hiburan Iya. gitu. Tapi untuk kondisi anak Ibu dari lahir sampai sekarang gitu aman-aman aja dari segi kesehatan gitu. Apa pernah sakit serius gitu sampai bertahun-tahun? aman sih mbak, cuman yang kedua ini. Postpartum susah mbak. Susah. Enggak. Susah dia susah. Apa nggak mau lahir dulu? Tapi untuk imunisasinya lengkap. Alhamdulillah. Enggak yang satunya pak. Orang lahir dia susah. Yang lengkap itu Ya, alhamdulillah. Tapi yang Ya, itu nggak lengkap. Oh, nggak lengkap, berarti banyak yang lengkap. Makanya rewel. Dia itu ini anak apa? Tanpa direncanakan mbak. Iya. Tapi ini nggak Bu, ada riwayat penyakit. Maksudnya Keturunan. dulu dari keturunan kayak Nah, kayak hipertensi gitu. Gak ada sih mbak, ada dari saya. Nah, itu kan takutnya dia pernah ada riwayat diabetes gitu. Adiknya kan kalau makan kan pilih-pilih, Iya. minumnya pilih. Nah, itu deh. Ya gak ada mbak, dia Takutnya kan gitu.
Bilangin aja Mbak itu Mbak. Saja Mbak lincah. Bilangin nakal banget ini soalnya itu Mbak. Mungkin dia juga ikut-ikutan sama temennya. Oh, ikut-ikutan sama teman-temannya. Gengsi kan anak sekarang kan bilangnya gengsi gitu kan. Iya. Oh, Iya minta ini Mbak, minta beliin iPhone. Oh. Iya. tapi diturutin Iya nggak? enggak, Mbak, orang kita masih mikir iya, cuman ya itu dia paham untuk iPhone ini. Tapi nggak sampai kamu sadu-sadu. Enggak. Cuman dia Enggak. kayak bilang gitu loh Mbak, sekali pas kita bilang ya enggak cukup, udah enggak dia. Oh, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Iya. Mau ngerti. Tadi kan adiknya kan makanya milih-milih ya. Tapi saya ingin tanya dari keluarga sendiri itu apakah memahami pentingnya perbaikan gizi yang seimbang? Oh, saya itu tahu, cuman ya kayak udah gak dipikirkan gitu loh Mbak, yang penting makan bisa Yang penting dimakan, makan, ya, terus gak keracunan gitu aja sih. Iya. Kenapa? Ya alhamdulillah. Tapi masih tahu ya Ibu ya. Tapi itu enggak Bu, pernah bapaknya pernah apa ya? Penyakit kronis pernah apa? Ada penyakit Ada kronis. penyakit kronis kayak pernah kena stroke Misalnya, atau apa iya, gitu. TBC. Nggak pernah. Secara bapaknya kan merokok. Iya. Nggak pernah sih. Cuman batuk aja dia Mbak. Paling Batuk batuk. terus. satu udah berapa bulan Pak? Ya paling batuk, kita minumin air hangat gitu hilang nanti Pak. Oh, Cuman ini ya Pak, pegel-pegel. Pegel itu aja, yang sering jadi otot gitu. oh ya. Itu gimana ya itu Mbak, anunya? Jadi Cara dibicara ini. Kenapa? Biasanya ada salep itu Bu, salep Salep yang kayak dijual. apa? Iya, salep untuk pegal-pegal linu gitu. Soalnya ini kasihan juga kan dia kerja. Iya. Itu Kan biasanya kalau mau tidur tuh pakai salep plus. salon pas. Iya. Enggak sih Mbak, kalau tidur tuh. mungkin pakai koyok-koyok dulu. Iya, koyo balsem. Oh iya balsem. Ya udah khas kita Mbak. Gini belum tidur pasti tradisional. Oh, tradisional biasanya kalau orang tua tuh pakai minyak kapak. Minyak kapak yang Enggak, gimana yang itu? bau. Oh yang gini-gini kan ya ada Minyak kapak itu loh. lebih mahal kan Mbak itu Iya, balsem iya. ya. Saya balsem kayaknya tuh kayak Glika. ede gitu. Enggak balsem. Ini balsam gelika. Oh iya. Gak apa-apa. Iya, baik ini anjuran buat Ini ibu. seperti ini di luar aja ya Mbak. Tapi saya ini stres sih ya. Cuman dibawa gini. Gak apa-apa ibu, kalau ketawa itu tandanya ibu terhibur dengan kita. Iya dipaksa Mbak. Jangan dong. Dulu waktu ada orang tua yang tinggal di sini enggak Pak Bu? Misal orang tuanya dari bapak atau dari ibu gitu Kalau bersama di sini. kalau tinggal bersama enggak sih, paling cuma main aja gitu. Oh berarti dari awal nikah itu udah rumah sendiri gitu Iya. ya, enggak ada orang tua yang Mampir aja paling Mbak. Soalnya kan kita udah tua ngapain masih ditungguin mertua. Iya. Tapi untuk hubungan dengan keluarga besar bapak maupun ibu itu masih baik. Iya baik. Masih ini sering komunikasi sampai sekarang. Masih. Masih berkabar gitu ya. Iya masih berkabar. Tapi ibunya pernah ke Madura enggak? Pernah dulu. Dulu. Oh, terakhir Dulu tahun Terakhir berapa? berapa nih? Kapan pas tahun lebaran tahun 2000 sekarang 2026 pas 2025 Oh, berarti tahun kemarin. Iya. Berarti kalau lebaran masih rutin ke sana. ya ini pas masih punya motor Mbak. Oh. Dan sekarang motornya apa tadi dijual jadi udah enggak daya bisnya kan mahal Mbak. Iya, terus anaknya itu ke kuliah naik kalau boleh tahu. Kalau dia itu kadang Dijemput ikut pacarnya itu. belum Iya, udah udah punya pacar. pacar Pak. Udah. Bilang. Oh, Pak, kalau mau Bapaknya cemburu itu Bu. Mungkin bapaknya Dan siapa posesif. Kan anak perempuan Iya, anak soalnya, masih. Bu. Apalagi anak terakhir. Iya. Iya. Kan katanya yang paling bandel juga. Tapi lebih dijaga juga ya Bu pergaulannya.
anak kuliah. Sering gini tuh. Oh, tidak biasa kebetulan kita juga kalau stres itu juga namanya juga Itu hal yang wajar. wajar buat hiburan juga nggak apa-apa selama nggak berlebihan. Iya. Kreator mungkin lo nggak apa-apa Bu, kalau misal adiknya kayak Iya. Justru aja. bisa lagi tidak ya pas apa namanya katanya ada konten kayak ngajak orang tua ya gitu. Nah, itu Saya ya. saya nggak tahu mbak, saya marahin dia ngapain gitu gini Nggak apa-apa, gini ada Bu. Mungkin di sini bikin juga nggak apa-apa. Iya, nanti kalau viral jadi banyak uang Bu. Iya. Ini aja. Bisa nambah ekonomi ke depan. lumayan jadi konten kreator. Kalau dapat endorse gitu. Iya, nanti saya bintang lagi sama saya. Iya. Dorong terus saya buka apa Mungkin mbaknya juga bisa jadi afiliat. Iya, afiliator Iya, Mbak. afiliator. Jadi Iya, mungkin banyak bisa Kalau itu pakai HP kan, kalau HP kayak Nokia itu bisa kayak HP saya. nggak bisa dulu. Pakai HP Android bisa. Iya, yang Nggak lain ada mbak, ada sentuhannya, cicik gitu. Oh, nggak bisa Iya. iya. HP-nya bapaknya juga Iya, HP jadul yang tebus gitu. yang penting bisa yang bisa telepon, Iya. SMS. Iya, Oh, masih ada ya Nokia. masih Masih ada ada. mbak. berarti rutin isi pulsa Iya, ya. masih ada kalau diadain. Mungkin untuk selanjutnya Mbak dilanjut Selvi. sama teman saya. Ya, Mau bertanya mengenai kondisi lingkungan dan rumahnya ibu sama bapak ini. Apanya ya mbak? Untuk ventilasi. ventilasi di rumah ini tuh udaranya tuh gimana? Bagus apa enggak? Kan Jendela-jendela rumah tuh banyak enggak? Mana ini? Cuma satu aja. Iya. Mohon maaf Pak, Bapak kan perokok aktif ya. Kalau ngerokok itu biasanya di rumah apa? Di luar rumah. Di luar rumah ya. Itu kira-kira rokok waktu emosi aja tahu kalau pengen Ya lagi pengen. Bapak saya ngerokok terus dia kalau dibilangin tuh nggak bisa. satu hari itu kira-kira berapa pak? Kamu nggak boleh nyemplung langsung orang dewasa ngomong. Emang gitu mbak. Oh, enggak apa-apa Ibu, kan itu juga informasi. Iya ya, lanjut mbak. Untuk kondisi airnya sendiri nih, apakah bagus buat mandi atau masak air gitu? Alhamdulillah mbak bagus. Soalnya kan Pakai sumur. sumur. Iya. Berarti PDAM. Iya. Jadi alhamdulillah. PDAM. Enggak. Tapi selama ini aman ibu konsumsi air sumur itu. Iya, Nggak pernah keruh. Enggak pernah paling pas hujan, tapi kan itu saya tutup mbak, jadi aman-aman aja. Tapi nggak pernah bau itu. Enggak Soalnya pernah. biasanya kan sumur kan ada yang Iya, bau. Iya. Pernah di ini dilemparin tikus. Yo, Nah, sekali anaknya ya. Diminum gimana kalau dilemparin? yang ini kayak ambil tikusnya terus diminum air. Nah itu kan nanti kayak nggak tahu sumber. tiba-tiba karena Ya, juga betul. sumber dari Tuhan langsung. Nah itu kayak Ya, bersih sendiri ya mbak, tapi namanya sebenarnya ada nyetok gitu sebelumnya, jadi iya kayak ada pakai gitu. ember gitu, iya nyetok pasti. Atap rumah itu biasanya aman nggak kalau misal ada hujan deras gitu Bu. Terus bocor gitu. Iya, Kan nanti ada kepikiran juga renovasi rumah. ya Aduh mbak, jawab pak. temboknya itu sering lembab lembab. Iya, Iya, biasanya kan lembab. ada yang juga kan sering Kita dibersihin. masuk pelosok ini mbak, jadi lembab. Apalagi rumah ini kan juga kecil Lama. mbak, rumah Kalau lama. boleh tahu luas rumahnya berapa? Kurang tahu berapa pak? Paling berapa ya? 7 kali 5 paling. 5 Pak, sentimeter. Tapi itu Meter. paling kira-kira aja ya kan pak? Kira-kira Tahu. aja. 7 kali 5. Ya paling 15 atau 5? ya kan nggak tahu ya. Paling aku itu cuman kira-kira aja paling. Kira-kira bapak aja. Kira-kira Mbak. kan itu, Saya Mbak. kita juga nggak pernah ngukur, nggak pernah ngukur. Kita nyaman Lupa kan udah belinya kan udah lupa udah dulu. Kontraknya kan udah itu. Cuman ya emang kayak kalau di anu tuh emang saya aja merasa udah kayak nggak cukup sesek gitu loh. Ya Mbak. udah kayak Iya, kerasa kecil cuman aja, ya Mbak. pantas Tambah besar aja. juga anaknya.
satu rumah untuk 4 orang ini udah kayak sesek gitu, kayak nggak bisa leluasa. Iya, kamar kan cuma 2, jadi anak saya berdua ini satu kamar tuh tidurnya bareng. Berarti kamarnya 2. Iya. Apa ada akses gitu kayak apa buat sepeda gitu? Garasi motor. Nggak ada, orang nggak punya, Mbak. Tapi kalau dulu sepedanya ditaruh situ. Di dalam. Masuk ke dalam. Masih bisa. Iya. Masih bisa. Iya, cuma jadi dipaksa kalau lewat tuh minggir-minggir gitu loh, Mbak. Ya ini segini lah, Mbak. Berarti ada berapa ruangan di rumah ini? Oh, untuk kamar 2, terus kamar mandi. Satu. Iya, 1, terus ya dapur sama ini, udah itu aja, Mbak. Kecil. Dapurnya Jadi tidak ada ruang sedikit untuk aktivitas hobi atau aktivitas yang lain. Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Nggak ada kayak- juga, nggak kepikiran gitu. senang. Nggak ada, di kamar aja. Nah, kita kan berarti anak-anak ini. Berarti menurut ibu ini rumah ini tuh kurang cukup gitu ya untuk berempat. Anak saya aja kan udah pada dewasa, tidurnya tetap berdua. Itu menurut saya ya kurang, cuman ya alhamdulillah masih cukup, cuman ya kurang gitu, Mbak. Kurang nyaman Iya, nyaman. iya, kayak naruh barang-barang Oh, gitu. barangnya menambah gitu. Hmm. Untuk rumah ini sendiri tuh pernah dilakukan renovasi kan? Belum. Dari awal bapaknya terdiam. Belum pernah, paling kalau kayak pintu rusak itu bapak sendiri yang benerin gitu aja. Tapi ada ini nggak, Bu? Inisiatif. Tempat untuk hobi, misal nih bapaknya hobi apa? Enggak, Mbak. Bapak ini jangan Di olahraga atau apa gitu, ada tempat khusus Nggak, buat nggak. bapaknya olahraga. Rumah paling Mbak. Senang. Senang jalan-jalannya. Mungkin di di belakang dangdutan dia. Senangnya pas ini pas ada kerja. ruangan buat karaoke, khusus karaoke, Ya kan kalau karaoke duduk di sini bisa. Tapi ibu sama bapak ini kalau semisal biasanya kan ada ya dari minggu itu ada dilakukan senang bersama Ya. sama Mungkin satu kayak RT, apa? satu RW. Ikut Iya, serta juga. enggak. RT ada emang, Mbak. Cuman saya udah gak ikut, gak sempet, Mbak. Pagi-pagi Kerja. saya udah masak, bapak udah berangkat Udah fokus kerja. jualan. Iya, mikirin keuangan ini. Paling nggak kepikiran dia pas tidur aja. Ya. Itu pun dipaksa, Mbak, nggak bisa tidur. kan insomnia. Iya, pusing kepala saya, badan sakit semua. mungkin di belakang rumahnya ibu ada taman. Nggak ada, Mbak. Itu apa namanya? Pembuangan sampah. Pembuangan sampahnya ada masih pembuangan sampah. Iya, makanya ini ditutup pintu belakang. Untuk pembuangan sampahnya sendiri itu diambil berapa kali sehari sama pihak? Nggak tahu ya, ini? Mbak. Saya nggak tahu, cuman kayak ada temboknya gitu. Enggak, kan biasanya tuh ada yang Ada. kertas. Oh, kalau sampah yang di belakang ini, Iya. nggak tahu Apa saya. ibu bakar itu Oh, sampahnya kalau ibu. sampah saya itu ya saya bakar. Setiap hari. Iya, Jadi nggak ada yang ngambil. nggak ada kayak itu Diolah. pakai. Iya. Berarti dari Minta uang. TPA nggak ada yang ngambil gitu. Iya, biasanya setiap RT RW itu ada. Oh iya kadang ada, tapi kalau udah full gitu ya saya bersihin sendiri. Plastik biasanya masih kan ibunya. tumpukan sampah itu kan bau ya. Iya. Itu biasanya baunya tuh sampai ke dapur-dapur terus Enggak sih, Mbak, kan langsung dibakar. Kadang bapak juga yang Berarti itu kan dibakar tiap hari. Iya. Ya? kira-kira rumah sini tuh dekat sama fasilitas kesehatan nggak Bu? Rumah Seperti sakit. rumah Jauh. sakit, puskesmas. Jaraknya lumayan jauh. Lumayan Sekitar jauh. berapa kilo? Nggak tahu ya, Mbak. Paling Pernah ke sana. 15, nggak tahu ya, Mbak. Saya juga kan nggak pernah periksa. Iya. Udah lama nggak periksa. Ya, sangat dulu. Oh, iya nggak apa. Iya. Ini sambil dimakan. Oh iya, makan. Dimakan, makan dan minumnya, Nak. Ambilin air sumur yang bersih. Ayo nurut.
ini cangkirnya cangkir. Nggak apa-apa. Ini bunga ya Mbak, bunga apa saja yang dimakan. Iya, Terima kasih Ibu, aku repotkan ya. lucu ibu. Lucu Mbak. Ya, tapi normal ini kan. Iya, normal. Enggak masuk ke gila. Enggak. Bapak dilanjutkan lagi nggih. Iya Mbak. Kak, kondisi rumahnya ini cukup kurang ya, kurang luas lah jadi. Apakah menurut Bapak sama Ibu itu udah lebih dari cukup untuk menaruh barang-barang yang Ibu sama Bapak punya, kayak misalnya Perabotan. ya perabotan rumah itu kayak dibeli. Oh, kalau kayak perabotan ya kan gini-gini aja Mbak. Kalau kayak bahan-bahan beli-beli, ya emang udah ini agak sempit. Soalnya kan saya harus beli sayur gitu. Nah itu udah tak satukan sama tempat piring gitu loh Mbak, emang kekurangan. Tapi kalau perabotannya gini-gini aja. Enggak, kayak kan biasanya kan beli apa-apa gitu ada kan ibu-ibu itu kan biasanya kalau beli ada Ya, tempatnya. tempat plastik simpen gitu. Enggak Mbak, ditaruh di satu gitu, dibarengin sama tempat piring malahan sayur saya. Tapi jauh nggak Bu? Kalau ke pasar, terus apotek, toko sembako gitu. Oh, kalau ke pasar itu enggak terlalu jauh Mbak. Kalau apotek itu Apotek itu enggak tahu ya Mbak, agak lumayan mungkin 15 menitan gitu. Berarti jauh ya Bu? Iya. Dari Ibu pakaian. Iya, kalau kayak jalan tuh nggak bisa saya kalau ke apotek. Untuk akses jalan di sekitar rumahnya gimana? Apa rusak? Oh, kalau itu aman-aman aja ya Pak. kan biasanya ada yang lubang-lubang gitu Iya. ya. Lubang-lubang sih wajar sih. Kalau Pasti ada. hujan, genangan air. Banjir kan takutnya rumahnya jenengan kena banjir gitu. Apa pernah kena banjir gitu? Enggak pernah. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah aman. Biasanya orang sini tuh pakai apa? Transportasinya, sepeda motor. Oh, kalau orang sini ya beda motor, lengkap sih Mbak. Ada becak, kalau sekitaran sini. Cuman saya kan nggak Mayoritas ikut. apa sepeda motor? Sepeda. Saya beda motor. Berarti ramai ya Bu di Jalannya agak sekitar sempit. Ramai lingkungan dulu. sini. Iya, lumayan ramai Mbak. Tapi sampai macet gitu, enggak kan? Ya? Enggak Cuma rame gitu. Iya. Ini apa kawasan jalan raya di depan gitu. Kenapa Mbak? Kan tadi saya di luar itu Oh, ada iya. jalan raya. Iya, Kira-kira iya. biasanya itu rame apa enggak? Ya Kan rame Mbak, emang juga jalan rame. anak polusinya gitu ya enggak ya? Bu, ya? Oh, polusinya kan agak di depan sana Mbak. Nah, kan ibu jalan jualan kan mungkin di sana atau di depan Enggak, saya di jalan di sini. Di depan rumah. Iya, jadi saya taruh di dapur. Nanti kalau ada yang beli kan bisa tok 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 gitu ya. Udah saya ambil gitu. Bukan di jajan-jajan. Ibu kan sudah tinggal di sini tuh lama ya. Gak ada terpikirkan untuk rencana pindah gitu Mbak. Aduh Mbak, mikirin pindah, mikirin buat yang sekarang ini aja mau kuliah tuh. Berarti rumah ini sudah cukup ya. Ya, Alhamdulillah. Tapi aman di sini. Ada
di daerah sini kan ramai ya Bu ya. Rata-rata penduduk di sini tuh dari mana? Kan biasanya banyak kampung yang kebanyakan orang rantau. Campur sih mbak. Ada yang Madura, ada yang iya, ada yang Papua gitu. Oh, ada orang Papua juga. Iya. Untuk mayoritas penduduk di sini tuh untuk pekerjaannya apa? Mata pencariannya? Oh, kurang tahu ya mbak. Saya kayaknya mereka ini deh, apa jualan ke pasar ya. Kebanyakan jualan. Iya pangkal ojek gitu loh mbak, beca gitu-gitu kayaknya. Oh, Mancing biasanya. Maaf ya, Nggak apa-apa. ini teman saya nih. nantinya. Terima kasih Bu Bapak. Selanjutnya bisa berikan teman saya. Mbak, mohon maaf ya, mau saya tinggal kerja dulu. Terima kasih ya Mbak sudah Berangkat berkenan. dulu ya Pak. Iya. Iya, Nggak, hati-hati, saya hati-hati. Kasih ya Mbak. Enggak, udah. Oh, udah. Mbak baru. Nah, lihat soalnya. Maaf ya Mbak, saya gini ya Mbak, sakit semua. Ya nanti mungkin bisa lagi ya Bu. Oh ya, Ibu, Bapak, gimana kalau komunikasi antar suami istri ini setiap harinya itu selalu baik, buruk, atau ya udah cuma diem? Ya apa ya mbak ya kayak ngomong cuman ya nggak terus-terusan nggak kayak yang muda-muda kan biasanya ada. Tapi nggak bercanda gitu kan. Nah, kalau sekarang ini nggak sempet bercanda mbak ya. Udah Ya stres. cok iya. Berarti kebanyakan cengcok gitu ya. Iya. Tapi ada saling keterbukaan satu sama lain nggak? Misal Ibu Iya. mau melakukan apa, Bapak mau melakukan apa, kan perlu diskusi terlebih dahulu. Iya, itu emang ya diskusi. Kayak bapak ini kan dia bilang, terus dia sekarang sama kita juga bilang. Kira-kira ya Pak, anak-anak kan sudah dewasa ya. Ada hambatan nggak dalam komunikasi mereka? Apalagi kan yang satunya kuliah, Iya. yang satunya kerja. Ada, tapi cuman kayak yang lebih ini aja, lebih muda aja mbak. Dia kan kayak masih ini ya, masih menjalani Mencari masa sendiri iya gitu. remajanya. Jadi dia tuh kadang kayak masih kurang paham gitu sama keadaan, nggak bisa nerima gitu. Nah. Kalau yang kenapa mbak? Nggak jelas. Oh, kalau yang lebih dewasa ini, Mengerti. alhamdulillah udah mengerti. Dia kan udah kerja juga, dia udah merasakan kan jadi orang tua itu gimana. Jadi ya tinggal yang muda ini aja. Terus kalau misal lagi ada masalah gitu Bu, gimana Ibu nyelesainnya? Ngobrol kah atau malah Sama- diam sama anak sama keluarga? Oh, biasanya kalau saya itu ngobrol semua. Kayak langsung ngomong Langsung gitu. diomongin. Iya. Cuman kalau kayak keuangan ini kan mereka udah tahu sendiri. Tapi di dalam rumah ini kan ada, pastikan ada ya Bu. Kalau mau melakukan apa kan ada mengambil keputusan terlebih dahulu. Nah, siapa yang paling berperan antara Bapak sama Ibu? Mungkin mengambil keputusan tentang masa depan anak atau tentang peraturan rumah tangga gitu. Kayaknya ngimbangin sih mbak gitu. Saya juga sering gitu. Soalnya kan apalagi saya ibu, gimana siapa sih yang nggak pengen anaknya ini ya, pendidikannya itu kan membanggain orang tua, lulus kuliah kerja gitu kan, siapa yang nggak pengen. Cuma ya dari saya juga melihat keadaan gitu. Jadi keputusan apapun tetap diterima. Iya, bisa diterima. Cuma ya sekarang ini masalah keuangan ini saya emang agak menekankan gitu ke bapak untuk ini gimana gitu iya. Menurut Ibu yang paling berpengaruh di keluarga ini siapa? Ibu sendiri kah atau Bapak? Yang lebih berpengaruh ke apa nih mbak? Dari segi ekonomi. Oh ya kalau kemudian ekonomi itu kayaknya kita ini kan sama saling membantu gitu, iya saling saling iya, membantu iya. gitu ya. Makanya saya ini juga makin stres sih gara-gara ini mbak. Saya kan udah bantu kerja. Mbak, boleh ke kamar mandi. Oh iya boleh.
Ini tinggal lurus aja loh mbak. Oh, iya. Yang belok dikit, dikit banget. Oh iya. Berarti ini bapak sama ibu ini sama-sama saling mencari nafkah satu sama lain ya, buat Iya, menghidupi iya. kehidupan. Yang saya jualan makanan ini mbak. Tapi Setiap pasti hari namanya usaha itu kan ada yang sepi. Oh iya, sering Pasti gitu ada. ada. Tapi walaupun sepi itu merasa cukup nggak sih Pak untuk makan sehari saja? Biasanya kak saya kan makanan. Nah itu kalau sepi ya makanannya itu tak buat makan malamnya gitu. Oh, Mbak. gitu. Jadi buat makanan. Tapi ya di rumah. kadang buat besoknya itu mau jualan lagi, kadang nggak jualan gara-gara gak cukup buat beli bahan-bahannya. Berarti makanan yang Pak itu ibu jual itu fresh ya? Iya mbak. Takutnya kan biasanya kan ada yang nggak dijual nggak Kan kena sayur. jual terus ditaruh Enggak sih mbak, alhamdulillah nggak gitu kan, nanti dimakan sama keluarga saya sendiri juga. Kalau jual warung gitu pendapat sehari saja berapa Bu? Yang dan uang yang bisa ditabungkan itu berapa? Kadang kalau masalah nabung itu kadang kalau ada itu paling ya 10.000 mbak. 10.000. Iya, seharinya. iya yang penting kan bisa nabung. Kadang gitu enggak. Tergantung sama pendapatan saya juga. Tapi kadang emang dikasih dari hasil bapak, Bapak, cuman ya? masih kurang ini, kurang. Biasanya kalau mengambil keputusan penting misal kayak kesehatan itu tadi, terus keuangan, misal anak menikah gitu. Biasanya siapa? Ibu. Biasanya rata-rata kan ibu yang mengambil keputusan. Iya, emang ibu. Tapi kan kepala keluarga tetap bapak. Saya emang punya keputusan sendiri, ya tetap bincang sama bapak. Tapi itu diputuskan sama-sama atau satu pihak aja. Misal ibu, ya udah kalau aku gini semua harus setuju gitu. apa ada Apa perbedaan dirembuk apa? dulu, Iya, dirembuk dulu. Dirembuk dulu. Berarti, iya. diputuskan bersama gitu Iya. ya. Nggak ada perbedaan ya? Gak ada perbedaan pendapat gitu. Nggak ada. Barangkali adiknya ini tadi yang kuliah, Oh, gitu. katanya kan Jadi nggak setuju kalau begini-gini. Oh, kalau yang apa? Apa nerima-nerima aja adiknya kalau Ya, nerima-nerima aja, yang penting jalannya bener sih mbak. Iya, nggak kayak sesat gitu. Kira-kira kalau ada konflik itu siapa yang menjadi penengah? Kakaknya atau adiknya biasanya bisa menjadi penengah ketika orang tuanya berkonflik tentang beda pendapat. ekonomi gitu. Oh, soalnya kan ini juga kita konfliknya itu kayak jarang kayak diomongin ke anak gitu loh mbak, tahu pikiran. Tapi emang kadang jadi penengah itu yang lebih tua, tapi yang kecil juga kadang ngerti gitu. oh yang kecil Iya. itu ikut serta juga. Tapi anak ini masih ikut terlibat nggak dalam mengambil keputusan apapun itu. Misal Enggak sih, Mbak. ditanya dulu orang, oh ibu mau ini kayak gini, peraturan rumah kayak gini, kira-kira kamu setuju atau enggak? Kayak nggak boleh pacaran dah, Iya. nggak boleh apa dah. Kalau gitu-gitu coba tanya bapak. Kalau keputusan pengambilan ke anak sih pernah sih ya, kayak misalkan kayak punya keinginan dulu waktu buka warung kan, itu kan sudah anak satu kan, Ya, itu udah SMP atau SMA gitu, tanya ada, nah gimana kalau misalkan ibu buka warung, nggak apa-apa gitu, itu aja langsung buka guys. Oh. Kalau yang anak kedua ini ya gimana ya, agak rewel aja. Kayak itu kan, Rebelnya itu dari segi apa Pak? ya kan ya kan tadi udah bilang kayak misalkan Minta iPhone. minta iPhone, terus Iya, udah iya. punya pacar juga, kan udah saya bilangin kalau jangan punya pacar gini-gini kan kalau misalkan berpacaran itu kan ada resikonya juga kan Iya. ya. Cuman dia itu masih kekeh punya pacar gitu. berarti anak yang paling terlibat mengambil keputusan Yang anak pertama. anak pertama ya, soalnya kan Ya mungkin kan dia udah dari iya ngerti. usianya juga. sudah dewasa juga. Doain aja mbak yang kecil ini juga ini cepat pengertian. Iya, biar dikasih hidayah gitu. Sama Tuhan. Anak-anak kan biasanya kan ada masalah ya Bapak Ibu. Lebih curhat ke siapa kalau misal punya masalah duluan gitu? Kalau kan kayaknya mereka ini sih saling curhat berdua. Oh, Tapi kalau yang kecil ini jarang curhat mbak. Cuma yang dewasa ini kayaknya lebih ke siapa Bapak? ngomong
ini ke adiknya ini, tapi kadang memang kadang dia ngomongin ke saya, karena dia paling ini paham sama keadaan gitu. Kira-kira nilai yang ditekankan oleh keluarga kepada anak-anak itu nilai yang seperti apa? Nilai gimana ya Mbak? Mungkin nilai kepeduliannya, nilai keagamaannya yang baik. Juga nggak jelas mau ngapain. Apa Mbak? Nilai apa? Mungkin dari nilai kepedulian, nilai moralnya yang baik. Oh iya, ajarkan. Ada gitu. Iya berhijab itu Berhijab, ya, wajib ya. wajib banget. Bapak kan dulu ini apa? NU. Iya kita sama-sama NU Mbak. NU. Ya itu sih Mbak, berhijab, sholat itu wajib dimanapun tempatnya, keadaannya kan bisa disempatkan. Iya. Iya gitu kayak menghormati orang yang lebih tua. Gitu sih Mbak, nggak pernah nyolong punya orang. Ibu bapak ini kan pasti kedepannya itu akan menua. Gimana pandangan bapak sama ibu terkait penuaan diri? Gimana Pak? Ya, kalau penuaan diri kan pastinya kan semua orang pasti ngalamin ya nantinya. Ya kalau Iya. misalkan ditakdirkan tua ya gimana lagi, gak bisa muda lagi kan. Iya, cuman ya paling ini pikiran kita itu kayak gimana, kita udah umur segini tapi masih belum kayak ngapa-ngapain, anak kita masih sekolah, takutnya itu gak bisa buat sukses anak kita gitu loh Mbak. Tapi kalau untuk di masalah kesehatan kan tua biasanya kan penyakit umur gitu kan ya. Pasti kalau nggak hipertensi atau kan pasti ada penyakit gitu ya. Nah, ibu itu sudah menyiapkan, maksudnya kayak udah punya BPJS, terus habis itu apa namanya udah nyiapin dana lah paling nggak kalau untuk masa tua, apalagi kalau buat kesehatan gitu. Sekarang sih masih belum Mbak, sekarang itu saya Jadi masih masih nggak ada pandangan gitu ya. nggak ada, semoga sehat terus gitu Mbak. Iya, Ya, iya. kalau misal ada masalah ya langsung mati gitu, gak usah sakit. Ya kan biar langsung gitu Mbak, gak nyusahin yang lain gitu. Tapi ini enggak Bu, apa ada pantangan atau nilai budaya yang berpengaruh pada praktek kesehatan gitu? Misalnya kalau biasanya sini tuh harus dibekam atau Iya, diapain iya. gitu? Ada enggak? Permisi kamu duduk ya. Enggak, Iya. kayaknya Pak ya gak ada. Enggak ada. Gak ada. Kalau dari makanan gitu ada nggak Bu, dari pantangan? Kalau biasanya kan orang Lamongan itu nggak boleh makan lele gitu. Nah, Sampai nuan Lamongan. saya Gresik tapi nggak boleh makan lele juga gitu. Nah kan itu kan pantangan. Nah dari ibunya sama bapaknya sendiri ada nggak Kalau misal makan lele itu bakal gini. Nggak ada. makan yang lain gitu? Nggak Enggak ada sih Nggak Mbak, ada iya pantangan. enggak ada. Yang penting sehat dan enggak beracun aja. Bapak sama ibu ini sama anak-anak itu pernah nggak memiliki perbedaan penilaian terhadap sesuatu? Ya ada Mbak, kan anak saya yang ini mengikuti zaman sekarang itu pasti ada. Tapi Cuma ya nanti pasti didiskusikan didiskusikan, Bang. dibilangin gitu. Kalau kayak enggak semuanya harus seperti itu, lihat kondisi gitu. Berarti cara menyikapi dengan perbedaan tersebut itu ya Diskusi, didiskusikan iya. gitu tadi. Kenapa? Panas ya Mbak, maaf nggak ada kipas ya Mbak gini-gini. Nggak apa-apa Mbak. Maklum Mbak. Jadi, jadi keluarga ini benar-benar saling mendukung satu sama lain ya Pak, saling menyayangi. Iya pasti sayang sama juga keluarga Mbak, darah daging saya. Kan apalagi anak-anak kan udah dewasa Iya. gitu. Apakah ada perbedaan cara memberi kasih sayang atau apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Pokok sama gitu ya. Iya Mbak, sama semua. Apakah hubungan keluarga atau hubungan suami istri tetap harmonis?
Kalau dibilang apa ya harmonis Mbak, cuman kayak ya kita itu masih ini memikirkan ekonomi yang kurang ini gimana ke depannya, anak ini gimana, satu masih sekolah, satunya itu gimana, gitu Mbak. Masalah ekonomi ini berpengaruh nggak pada perubahan keintiman, maaf ya, Oh. perubahan keintiman. Itu. Terus apalagi anak-anaknya udah dewasa, terus nggak setiap hari itu di rumah gitu. Iya itu berpengaruh, soalnya kan pasti ya bapak kerja, udah tua juga Mbak, ya dulu itu masih kayak aktifnya kan sekarang udah tua, udah jarang kayak yoga cari refreshing. Yuk masih Berarti ikutin yoga. ya maaf. Emang kalau kalau sebulan gitu masih rutin melakukan, maksudnya paling nggak sekali 2 kali gitu atau sebulan gitu. Kalau bapak mampu, kan jadi waktu. Tapi satu bulan itu pasti. Iya Enggak kan? sih, Mbak. Enggak harus. Enggak tua. Ya kan tidak wajib. Masih, tapi Iya. masih. Banyak enggaknya? Enggak. Berapa? Soalnya udah tua Mbak. Udah menopause. Iya, ya sudah. Oh, sudah menopause. Udah gak kuat, Mbak. Iya ini kan ada nyeri otot juga. Kasihan. Iya nggak kuat. Banting tulangnya makin. Kan kalau dulu kan waktu muda kan sering sih, Mbak. Kuat itu. Dulu sumpah serius. Enggak kok Mbak, biasa aja. Setiap hari. Iya banyak hari. Enggak, nggak tiap hari juga sih. Pokoknya kuat lah. Makanya kebobolan gitu ya. Program. Iya. Program. Apa namanya? Pakai alat kontrasepsi. Iya. Pakai apa? Pakai Ah. minum pil lah. Enggak kok Mbak, kalau yang suami enggak. Alami. Kalau Kuat itu. Iya kalau saya tuh enggak ada enggak ada KB. Oh nggak pakai KB berarti? Enggak yang kan yang satunya ini kebablasan. Oh, nggak pakai. Oh kebobolan. Iya, soalnya Mas kan satu, terus ya gara-gara ini apa namanya ada apa ekonomi kurang ya pas bangun toko. Nah itu saya berencana udah kayak Nggak mau ada ada anak dulu. Tapi ya Iya, gimana ternyata. dikasih Tuhan Mbak kebablasan iya. Tapi saat ekonomi ibu cuma bapak baik ini apa nggak berusaha untuk KB yang kan ada 3 bulan sekali, 1 bulan sekali. pakai KB itu. Udah ini Mbak sekarang udah Kenapa? gak anu lagi. Nggak waktu ekonomi Oh, masih. Dulu masih. Emang Nggak kepikiran dulu. menopause berapa kalau beli? lupa ya Mbak. Apa Tapi 2 tahun yang lalu? Masih baru-baru ini aja. iya baru-baru ini aja kan saya umurnya 49 tuh kayaknya apa? 40-an gitu. Oh, 40-an. Iya iya iya. Enggak stres itu ngaruh enggak Mbak stres? Udah, mungkin ibunya lagi mau coba lagi ya nggak apa-apa. Coba. Loh, namanya ini coba loh sama kan anak Mbak. Tapi bapak sama ibu ini hubungan sama tetangga-tetangga, teman, terus komunitas masih ini ya baik, menjalin hubungan silaturahmi gitu. Kalau sama tetangga masih ya lama juga tengah-tengah sebelah gitu. Sering aja kerja bakti. Iya, ada. Cuman kita kurang ini ikut iya ikut serta gak enak Mbak sebenarnya tapi yang mau gimana lagi keadaannya kan gini. Minum Pak, minum. Iya. Masih ya. Ya. Si ibu bapak bagaimana Mbak? Ya maaf. Iya lagi kita pijit-pijit ya Mbak. Kalau mau minum juga nggak Iya. apa-apa Iya nggak minum, nggak cuman pikiran ini yang capek jadi ngaruh ke badan. Oh, nah apa bagaimana keluarga itu mengenali tanda-tanda masalah kesehatan sedangkan rumah ini keluarga ini itu jauh dari pelayanan kesehatan, jauh dari puskesmas, rumah sakit. Gimana cara ibu itu bisa mengenali oh ini tanda-tanda kayaknya aku sakit ini, kayaknya aku sakit ini. Oh ya kalau itu gimana ya Mbak? Soalnya kalau saya paling pusing, ya kan itu kayak pusing biasa. Saya bawa istirahat itu kadang udah ini, udah apa namanya?
udah gak kasih lagi. Sebenarnya saya sehat aja mbak, cumanya sekarang ini gara-gara mikirin keuangan ini, nah ini yang paling memberatkan. Nggak tahu mau gimana lagi Jadi mbak. jarang sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jarang Apa lu nggak nggak ada pernah? kepikiran. Yang dipikir itu cuman masalah keuangan ini aja. Bisa berapa bulan sekali Apanya mbak? melakukan pemeriksaan kesehatan? Enggak Kalau pernah. nggak pernah, Nggak itu pernah sama tadi sekali. iya keuangan ini tadi. Terus kalau misal adiknya atau ada anggota keluarga yang sakit gitu Pak Bu, biasanya ya udah dirawat di rumah sendiri gitu nggak dibawa. Iya, ke kalau rumah. kayak masih anu itu dirawat di rumah. Kan biasanya juga kalau untuk anak saya kan di kampusnya kan ada gitu mbak. Iya iya. Periksa di sana biar gratis. Saya kan gitu. Alhamdulillah sih mbak mana-mana aja. Mbak sekarang. Tapi Ibu pernah nggak Bu kayak edukasi anaknya dulu waktu misalnya kan waktu anaknya awal-awal haid menstruasi gitu. Iya. Ibu pernah nggak mengedukasi anaknya, ngasih tahu anaknya kalau orang mens itu gini. Iya pernah mbak. Pernah juga saya ini ibu. Berarti Iya, saya kayak mengenalkan gitu loh kalau nanti tuh kamu gini. Kan saya emang menekankan kayak yang hijab tadi, terus dari bilang kalau perempuan itu pasti kayak halangan. Nah itu udah masa dewasa harus lebih tahu jaga diri, kayak lebih anu ke dirinya gitu loh. Apalagi kalau pacaran itu memang kan kita, bapak emang nggak setuju banget gitu. Jadi harus dibatasi gitu, mbak. Duh, gimana ini mbak? Gak ada ini tak bapak kayak buat saya gitu supaya gak gini kepikiran gini. Ya, gak kepikiran gini loh mbak. Saya stres. tapi dulu Ibu waktu menopause itu sudah paham tanda-tanda menopause itu apa aja itu sudah paham atau nggak tahu-tahu kayak menopause gitu. Iya, saya tahunya itu kalau orang itu emang gak ini gak halangan. Iya. Berarti sebelumnya nggak paham ya kalau tanda-tanda menopause itu apa aja. Enggak. Kayaknya nggak ada tanda-tanda yang kayak aneh terus jaga tuh nggak ada. Aman-aman aja sih mbak. Kayaknya saya kan ini juga masuk subur dulu. Soalnya nggak tahu sekarang. Kemudian kalau untuk misal apa ya, kayak Ibu sudah tahu nggak kalau faktor risiko orang yang kena jantung, stroke, kanker itu udah tahu? Faktor resiko. Iya, kayak yang menyebabkan Ya terkena kalau itu jantung, tahu di berita-berita gini kalau katanya ada ini kan sekarang apa virus ya itu tahu. Mbak. berarti tahu kayak berita-berita kesehatan tuh dari TV, dari Iya, kayak RFM warga-warga ini kayak iya apa namanya bercerita gitu loh mbak. Ya, apalagi kan di sini jualan gitu ya pasti kan ada orang. beneran kayak kalau mereka ngomong saya ini denger, jadi dia tahu. Kan rumah ini kan jauh dari fasilitas kesehatan ya. Nah, gimana cara bapak sama ibu itu bisa melakukan, bisa mengupayakan bila ada keluhan atau misal anaknya demam, tiba-tiba demam, terus tiba-tiba ibunya apa sakit pusing, mengeluh mual, muntah. Ya kalau misalkan apa kayak sakitnya parah gitu kan ya, kan di sini juga kan jauh dari pelayanan kesehatan. Ya kan kita juga punya tabungan sendiri kan keluarga. Ya bagaimana caranya kita harus berangkat ke sana itu ya kita entah itu kan ada anak satunya yang punya HP layar sentuh kan nanti pesan Gojek itu bisa kan. Pesan Gojek ya. Iya yang mobil gitu buat itu apa kayak sementara kan nggak setiap hari kan ke sana terus gitu kan. Kira-kira ada kendala nggak Pak dalam mengakses layanan kesehatan entah melalui internet atau datang secara langsung di rumah sakit atau puskesmasnya? Ya ini mungkin ini gara-gara kita gak punya motor ini mbak. Jadi kan kalau butuh kendaraan kan misal mau gojek kan nunggu anak pulang. Ya itu aja sih.
Anak pulang harus pesan Gojek, kita kan nggak bisa HP-nya gitu. Kecuali yang tak tolong warga aja, paling gitu aja. Tapi kalau salah satu dari bapak, ibu, sama adik kakak itu ada yang sakit, siapa yang paling sering merawat di rumah, yang jaga di rumah? Biasanya sih ini dari yang semuanya Mbak, cuman kan kakak kerja. Nah biasanya tuh yang ada ini juga bantu gitu. Bantu juga Iya. jaga. Ini Bapak mau berangkat kerja lagi ya? Iya nanti. Iya Mbak maklum. Stres saya Mbak, gak bisa nih di pikiran saya ini keuangan gitu gimana ya Allah ke depannya. Tapi menurut Ibu, untuk lingkungan rumah saat ini itu mendukung kesehatan apa enggak dia? Gimana? Untuk saat ini lingkungan rumah itu mendukung kesehatan ibu bapak atau enggak? Oh, ya Mendukung atau ya mendukung sih, Mbak. ibu merasa sudah bersih atau terawat gitu? Kalau dari lingkungan ini kan emang udah terawat ya Mbak, cuma ya gara-gara kita kan di pelosok gitu, jadi ya itu aja sih ya, jauh dari ke fasilitas kesehatan, gitu aja. Tapi ya aman sih. Tapi ada upaya nggak Bu, kalau misal ibu menciptakan lingkungan kayak misal kamar mandinya itu digosok biar nggak kepreset gitu? Ya Itu itu udah pasti. sering rutin. Iya sering Mbak, saya kan rumah. bersih-bersih rumah. Baik Ibu, Bapak izin melanjutkan ya. Iya. Tadi kan masalahnya ada di ekonomi. Apakah itu menjadi masalah utama di keluarga ini? Iya Mbak, Oh, tadi iya. emang itu menjadi masalah utama sampai saya seperti ini Mbak. Ya. Bapak Ibu, apakah ada tekanan dari anak-anak? Mungkin kan tadi bilangnya ada anak kedua ini kan agak bandel. Iya. Banget sih, Ada Mbak. tekanan atau enggak ada ya? Ada kayak ya kan kebutuhan banget ya sebenarnya. Kurang ngerti kebutuhan sama kondisi gitu ya. Iya, mereka emang ini yang kecilan sih Mbak, tapi nggak terlalu yang nekan-nekan banget. Alhamdulillah. Eh, Kalau semisal ada masalah gitu atau butuh dukungan, itu biasanya konfirmasi terlebih dahulu pada keluarga besar atau seperti apa ya? Oh, kalau itu saya biasanya ya ke bapak dulu. Oh, Bapak dulu. Iya, kalau ada masalah gitu-gitu. Soalnya kan kalau bisa ya anak itu emang nggak tahu Mbak, kasihan kan mereka kepikiran. Enggak, maksudnya keluarga besar kayak ibu, aman-aman. bapak gitu. Ada dukungan nggak, misal kayak dari segi ekonomi gitu ikut mendukung kadang ngasih gitu atau Kalau apa gitu. masalah ini kita agak ini kan ya Pak. Nggak pernah Iya. Ngerepotin. Ngomong-ngomongan. Tapi kalau misalnya tahu ada masalah apa-apa gitu pasti dukung satu sama lain. Keluarga Iya, besar. pasti gitu. Orang ada main. Yang kita aja yang nggak bilang. Tapi pernah nggak ibu bapak itu kayak ke psikolog atau apa gitu kalau misalnya lagi stres Psikolog. gitu. Nggak pernah nggak ada. pernah. Takutnya Pernah keluar kehadiran uang. konsultasi gitu. Nggak Nggak pernah. Takutnya Ini keluar uang. Ini makanya saya tanya ini gimana ini Mbak kalau gini saya nggak bisa tidur stres ini. Mungkin kan sampai ini kayaknya ini ya apa kesehatan. Iya. Nah itu gimana caranya bapak ibu ini saling mendukung satu sama lain? Gitu. Ya itu tadi Mbak apa kayak gimana ya? Ya saling support aja gitu lewat kata-kata Iya gitu ya. kayak Sering ngobrol gitu aja. ngobrol terus berbincang ingat anak depannya gimana itu sih Mbak yang jadi penyemangat kita. Kalau kita apa kan udah tua. Nanti kalau stres itu beribadah, berdoa gitu. Iya pasti Mbak itu tujuan utama. Izin ke kamar mandi. Iya silahkan maaf ya Mbak keluar mandinya agak sempit. Sebelumnya itu apakah keluarga itu pernah mengalami masalah ekonomi yang
benar-benar terjadi. Ya Seperti iya. saat enggak Nggak bisa ada sebelumnya. sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya itu aman-aman aja. Yang Berarti dia baru kali ini. Iya. ya cukup gitu loh. Memang baru sekarang apalagi pas bapak Oh, ini baru di sekarang. PHK. Biasanya kan ekonomi rumah tangga kan ada yang pasang surut kan ya Pak ya, ada yang masalahnya tuh berulang lagi. Nah, gimana cara menyikapi masalah tersebut di masalah baik itu pernah terjadi di masa lalu ataupun sekarang? Ya kita jalani terus berbincang cari cara itu gimana, cara solusinya kayak sekarang ini kan gimana ini pendapatan, tapi kita juga melihat keadaan bapak yang udah nggak mampu, saya yang bagaimana mau kayak cari kerjaan keluar tapi nggak punya kendaraan juga buat aksesnya gitu, lihat keadaan juga. Berarti tetap berikhtiar ya. Iya, Ya sing bersyukur aja. bersyukur tapi kurang. Oh iya. Aduh kayak tengah. Kemana tadi? Kok lama baliknya? Iya. Saya izin ambil barang. Sambil sini lo mbak takut ini kesurupan. Ya Allah ya Tuhanku, gimana ini? Sebelumnya saya dan teman-teman saya minta maaf ya apabila pengkajiannya cukup membutuhkan waktu yang lama. Oh ya gak apa-apa. Mohon maaf ya Bapak sama Ibu, ini ada satu media poster yang mungkin bisa dibaca oleh Bapak sama Ibu. Ini Ini tentang buat ngatasi keuangan, Mbak. jadi ini tuh lebih ke cara mengatasi kesehatan masing-masing. Oh, kesehatannya. Iya, misal pola dari pola makannya, pola hidup sehatnya itu kan ibu bisa memilih makanan dan minuman yang bergizi, kemudian sering-sering melakukan aktivitas fisik yang positif yang bermanfaat untuk tubuh. Oh, iya. Kemudian kalau semisal memang ada riwayat tekanan darah tinggi, bisa cek rutin ya Bapak Ibu. Itu ceknya Ke fasilitas ini Oh. ada puskesmas, rumah bayar, sakit. Mbak. Kalau cek sendiri gitu, Mbak, Oh, mungkin nanti bisa. ada BPJS. BPJS mungkin bisa memanfaatkan layanan BPJS mungkin dari tetangga atau dari saudara bisa bertanya informasi tentang BPJS. Sebenarnya untuk alat tensi digital ini masih bisa untuk dibeli sendiri Bu. Mahal. Jadi iya, jadi tapi kan masih bisa digunakan untuk setiap hari nggih. Nah, mungkin Ibu sama Bapak bisa membaca poster ini untuk menerapkan hidup sehat, pola makan sehat. saya terima gitu nanti ya. saya suruh baca ke anak saya. Yeay. Saya masih belum bisa kepikiran stres. Baik, untuk sesi wawancara saat ini sekarang sudah selesai. Oh iya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas Sama-sama. kesempatannya, waktunya. Ya, saya juga makasih, maaf ya Mbak, ini seadanya. Iya. Baik, kalau begitu saya dan teman-teman izin pamit ya Bapak Ibu. Iya. Semoga masalahnya segera selesai. Amin ya Allah, amin amin amin. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kamsi. Ini Mbak pintunya jangan salah ya. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Ya, kamsi.